Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Maulidiana Bina dari NIM 230101110015. Di sini saya akan membawakan tema kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menerangkan tentang pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Pendidikan adalah sebuah usaha sadar yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didiknya agar memunculkan sebuah potensi yang dapat dikembangkan oleh peserta didik. Lalu lembaga pendidikan itu ada 3, yaitu yang pertama pendidikan formal seperti sekolah, yang kedua yaitu pendidikan non formal seperti lembaga-lembaga kajian, dan yang ketiga yaitu lembaga pendidikan informal seperti keluarga. Jadi kita seperti mendapatkan ilmu dari keluarga kita sendiri. Sedangkan pendidikan Islam itu sendiri yaitu sebuah proses belajar di mana yang bertujuan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya beriman dan bertakwa kepada Allah dan dapat mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dan menurut pengertiannya, pendidikan Islam yang ada di Indonesia dapat dipahami dengan 2 bentuk, yaitu yang pertama pendidikan Islam sebagai proses pembelajaran, dan yang kedua pendidikan Islam sebagai kelembagaan. Dengan kegiatan pendidikan Islam merupakan salah satu jenis atau bentuk pengajaran pendidikan Islam yang sangat terbatas cakupannya, sehingga banyak yang mengartikan bahwa sebenarnya jenis ini tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan pendidikan Islam, dan lebih tepatnya disebut sebagai kegiatan pengajaran saja. Bila dikaitkan dengan tuntutan perkembangan saat ini, yaitu abad 21 atau milenium ketiga, maka sebenarnya banyak persoalan yang dihadapi oleh pendidikan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah banyak memberikan kebijakan kepada pendidikan Islam di Indonesia ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Apa saja sih problem-problem yang dihadapi dalam pendidikan Islam? Sebenarnya problem dalam pendidikan Islam itu sendiri sama seperti problem pendidikan-pendidikan yang lainnya. Yaitu apa? Problemnya yaitu dalam kualitas sumber daya manusianya dan manajemen pendidikannya. Lalu apa sih latar belakang munculnya problem-problem itu tadi? Jadi masalah itu tadi muncul karena adanya tantangan globalisasi, di mana kita harus bisa menggabungkan antara era globalisasi sekarang dan dengan pendidikan-pendidikan Islam. Dan yang kedua yaitu dorongan keras untuk mewujudkan masyarakat yang madani. Lalu pendidikan Islam itu sendiri mempunyai 4 lembaga, yaitu yang pertama lembaga pendidikan Islam pondok pesantren, dan yang kedua pendidikan madrasah, dan yang ketiga pendidikan umum yang bernafaskan Islam, dan yang keempat pendidikan Islam yang diperoleh dari lembaga-lembaga umum. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan Islam pondok pesantren, di mana lembaga ini termasuk lembaga tertua dalam pendidikan Islam. Dan kalau sekarang pondok pesantren itu ada 2 macam, yaitu pondok modern dan pondok tradisional. Dan kalau di sini lebih dibahas ke pondok modernnya, pondok tradisionalnya, di mana lembaga pondok pesantren ini menitik beratkan pada pendidikan agama yang membekali santrinya pengetahuan agama yang cukup biasanya melalui kajian kitab kuning. Lalu yang kedua ada pendidikan madrasah, di mana di sini termasuk dalam pendidikan formal, tetapi di sini juga mengacu pada kurikulum nasional, tetapi
di pendidikan madrasah ini lebih banyak dalam muatan agamanya. Jadi kalau di madrasah itu perbedaannya di madrasah sama sekolah-sekolah formal yang tidak ada Islamnya itu kayak kalau di madrasah itu lebih banyak mata pelajaran Islamnya. Jadi di sini ada sebuah perbedaan dari lembaga pesantren dan lembaga madrasah. Kalau lembaga pesantren itu sendiri juga menyediakan tempat tinggal bagi santri, tapi kalau madrasah itu tidak. Yang ketiga yaitu pendidikan umum yang bernafaskan Islam. Bagaimana sih pendidikan umum yang bernafaskan Islam itu? Yaitu pendidikan Islam yang dilakukan dengan cara mengembangkan suasana pendidikan yang bernafaskan Islam di lembaga-lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan yang bersifat umum. Jadi kayak awalnya itu di lembaga yang bersifat umum, tapi dia mengembangkan suasana pendidikan yang bernafaskan Islam juga. Yang keempat yaitu pelajaran agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan umum. Jadi ini kebalikan dari lembaga yang nomor 3, dimana kalau lembaga nomor 3 itu pendidikan umum yang bernafaskan Islam, tapi kalau yang nomor 4 itu pendidikan agama Islam yang didapatkan dari lembaga-lembaga umum. Lebih lanjut lagi, problem pendidikan dalam Indonesia itu mempunyai beberapa problem, yaitu yang pertama yaitu krisis secara langsung menyebabkan GNP Indonesia hanya mencapai kurang dari 380 US dollar. Ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama akibat membudayanya sikap paternalisme yang berkonsekuensi terhadap sentralisme. Jadi kayak pemerintah itu hanya memusatkan dalam suatu daerah tertentu itu saja. Yang kedua yaitu faktor keterikatan dengan tradisi, di mana penduduk Indonesia itu terlalu fanatik oleh tradisinya sendiri. Dan yang ketiga yaitu adanya kecenderungan kondisi bangsa yang statis. Dan yang keempat, tidak adanya kejujuran intelektual baik dari guru maupun dosen. Yang kelima yaitu rendahnya ketelitian, ketekunan dan kesabaran dalam mendidik anak maupun mendidik peserta didiknya di sebuah lembaga pendidikan. Dan yang keenam, adanya rendahnya upaya mengajar keunggulan. Jadi kayak guru itu hanya sekedar mengajar saja. Dari faktor itu tadi yang menyebabkan adanya krisis ekonomi dan moneter yang setidaknya berdampak pada krisis sosial dan politik. Jadi krisis ekonomi tadi sangat berdampak pada krisis sosial dan politik. Sementara itu, krisis sosial dan politik itu sendiri dapat mengakibatkan krisis budaya dan moral. Misalnya, kondisi yang diindikasikan dengan kenakalan remaja, tawuran antar peserta didik, penjarahan dan perampokan, serta krisis politik dapat mengakibatkan pada krisis kepercayaan. Selain problem-problem yang sudah saya sebutkan tadi, sebenarnya ada permasalahan yang dari dulu sampai sekarang itu masih berlangsung, yaitu permasalahan klasik, di mana sampai saat ini itu masih dijadikan sebuah permasalahan. Yaitu yang pertama, problem menyangkut dalam 3 hal, yaitu yang pertama institusi atau kelembagaan, dan yang kedua
yaitu proses pendidikan yang disemangati ruh Islam, dan yang ketiga yaitu subject matter. Jadi untuk memadukan tiga hal itu tadi, banyak yang belum tercapai gitu. Jadi seperti contoh dalam lembaga pesantren, di lembaga pesantren itu sendiri sudah mencakup dua aspek itu tadi, yaitu lembaga, dan yang kedua yaitu dianugerahi oleh ruh Islam. Jadi kalau pesantren itu sudah mencakup dua itu tadi, tetapi yang satunya subject matter itu belum tercapai, dimana kalau di pesantren itu lebih condong ke ilmu-ilmu Islam saja, ilmu-ilmu agama saja, seperti kayak kitab kuning dan sebagainya. Tetapi kalau di pesantren itu sendiri minim diajarkan pengetahuan umum, jadi subjek materinya belum dapat. Dengan contoh lain seperti lembaga-lembaga yang bernuansa Islam seperti sekolah madrasah gitu, di sini sudah berusaha menyatukan ketiganya, tetapi yang bermasalah di sini yaitu dalam pembelajaran subjek materinya, dimana kalau di madrasah itu lebih diremehkan. Jadi meskipun mereka mengaku Islam, tapi mereka lebih memilih untuk sekolah di sekolah Kristen, yang dimana itu kualitasnya lebih bagus dalam kualitas pembelajarannya. Jadi orang tua, bahkan diri mereka sendiri yang bersekolah itu lebih memilih sekolah-sekolah Kristen yang lebih bagus pembelajarannya daripada madrasah. Soalnya kalau madrasah itu pembelajarannya itu masih tertinggal jauh dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Tetapi juga banyak sekarang kalau madrasah yang sudah bagus pembelajarannya. Dan itu tadi semua secara tidak langsung Indonesia akan berangsur-angsur untuk menuju pada krisis total, di mana kondisi krisis total ini sangat memungkinkan dapat mengakibatkan kemerosotan masyarakatnya bangsa itu sendiri, sehingga bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan itu mengalami kemerosotan segalanya gitu. Menuju faktor yang ketiga yaitu faktor global, dimana di era globalisasi ini muncul tuntutan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan pada faktor yang ketiga ini, di mana Indonesia melalui reformasi pembangunan, di samping mengatasi krisis ekonomi, mewujudkan kedaulatan rakyat, dan menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan agama dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani. Jadi kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan masalah lainnya. Contohnya seperti relevansi pendidikan dengan dunia kerja, dimana kalau pendidikan Islam masih belum cukup mampu dalam memberikan lapangan kerja yang memadai dalam realitas kehidupan nyata. Jadi kalau lulusan dari pendidikan Islam itu masih peluang lapangan kerjanya itu lebih sedikit daripada pendidikan umum lainnya. Dan selanjutnya bukti bahwa bangsa Indonesia masih belum siap untuk bersaing dalam dunia global yang dapat dilihat dari kemampuan daya
bersaing sumber daya manusianya. Jadi sumber daya manusianya itu masih rendah, kualitasnya masih belum tinggi. Dimana sumber daya manusia kita itu belum bisa bersaing dengan tingkat global lainnya. Lalu pada permasalahan selanjutnya yang menjadi problem dalam pendidikan Islam, yaitu dalam masalah manajemen pendidikan Islam. Dimana kalau di pendidikan Islam ini manajemennya itu cenderung bersifat sentralisasi daripada desentralisasi, dan itu terjadi menyangkut pembiayaan maupun pengelolaan. Sering masalah pembiayaan menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Jadi kalau dalam pembiayaan itu lebih sering terjadi sentralisasi dalam manajemen pendidikan Islam. Seperti contoh pembiayaan dalam suatu universitas dan pembiayaan dalam IAIN se-Indonesia itu sangat memprihatinkan bagi penyelenggaraan pendidikan Islam. Jadi untuk itulah beberapa kebijakan pendidikan Islam perlu ditempuh agar pendidikan Islam mempunyai kontribusi yang berarti dalam kerangka pendidikan nasional. Masuk dalam strategi pengembangan kebijakan. Jadi untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul jadi masuk dalam strategi pengembangan kebijakan. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang tadi sudah kita bahas bersama, maka beberapa kebijakan yang dapat diambil dalam rangka pemberdayaan pendidikan tidak lepas dari tuntutan kualitas manusia di abad ke-21, di mana pendidikan harus melaju pada pembentukan manusia yang handal, yang tidak hanya memiliki kualitas akademik, tetapi juga memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga mempunyai sumbangan yang berarti bagi perwujudan masyarakat madani. Selanjutnya, agar kebijakan pendidikan Islam dapat dilaksanakan dengan tepat, maka pendidikan Islam harus mampu melihat kecenderungan yang akan terjadi pada abad ke-21 nanti. Bukan nanti ya, abad ke-21 yang akan datang. Kecenderungan yang akan terjadi yang sekaligus menjadi karakteristik pada abad ke-21, yaitu kecenderungan tersebut sebagai berikut. Kecenderungan yang pertama yang akan muncul pada abad ke-21 yaitu dimana kita akan masuk dalam pasar bebas. Dan ini berarti akan terjadi suatu interaksi antar negara dalam investasi. Tidak hanya investasi, kita juga akan berinteraksi dalam hal bisnis barang yang berbentuk barang maupun yang berbentuk jasa. Masyarakat Indonesia akan membuka diri bagi interaksi dengan bangsa-bangsa lain, dan interaksi itu menuntut bangsa Indonesia mampu untuk bersaing. Untuk itu diperlukan sebuah kemandirian, yaitu kerja keras serta etos kerja yang tinggi dengan sifat tahan uji, bahkan tahan bantingan juga. Mengharapkan proteksi dari manapun akan sia-sia. Pasar bebas itu tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga dapat berpengaruh pada aspek-aspek lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung. Lalu yang kedua yaitu
tuntutan ekonomi daerah, di mana semakin tahun pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah menghasilkan antara lain peningkatan kemampuan bangsa Indonesia. Nah, tingkat pendidikan semakin tinggi, rasa percaya diri juga akan semakin tinggi. Hal itu akan menimbulkan keinginan untuk menuntut otonomi semakin luas. Sementara tuntutan otonomi itu tidak akan melemahkan rasa kebangsaan maupun persatuan. Tuntutan itu justru semakin relevan. Akibatnya, pendidikan juga akan semakin beralih dari sentralisasi ke desentralisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu di mana masyarakat kita akan menjadi masyarakat madani. Apa sih masyarakat madani itu? Masyarakat madani yaitu masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan masyarakat yang akan berkembang, dan masyarakat madani ini adalah masyarakat yang akan berkembang dari rakyat untuk rakyat. Dan masyarakat madani seperti ini adalah masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi. Masyarakat yang berdisiplin tinggi juga merupakan ciri masyarakat industri, di mana masyarakat industri itu adalah masyarakat yang serba teratur, masyarakat yang cerdas, dan hidup dengan informasi, dengan penuh informasi. Dengan demikian, masyarakat madani itu adalah masyarakat yang menguasai sumber-sumber informasi politik, hukum, teknologi, dan seni, maupun juga informasi agama. Jadi masyarakat madani adalah masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dan hidup dalam alam demokrasi. Lalu yang keempat, di mana peran swasta akan semakin besar dalam masa yang akan datang. Ini berkaitan dengan semakin cerdasnya penduduk, maka akan semakin tingginya kesadaran atau tanggung jawab. Jadi tanggung jawab dan kesadaran itu sendiri akan semakin berkembang ketika penduduk kita itu sudah mulai cerdas. Semakin tingginya rasa percaya diri yang muncul pada masyarakat juga akan menyebabkan peran swasta semakin besar juga. Ini bukan berarti peran pemerintah itu akan hilang, tidak begitu. Tetapi pemerintah masih berperan terutama dalam mengarahkan masyarakatnya. Dan ini merupakan wujud masyarakat madani. Dan yang kelima, telah terjadi berbagai perubahan dalam masyarakat, terutama dalam perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri. Di sini perubahan itu akan menimbulkan beberapa gonjangan yang menyebabkan depresi relatif, dislokasi, disorientasi, dan negativisme. Lalu apa sih depresi relatif, dislokasi, disorientasi, dan negativisme itu? Itu akan dijelaskan saat lagi. Yang pertama depresi relatif, yaitu sebuah perasaan teringkari, tersisihkan, atau tertinggal dari orang lain dan kalangan tertentu. Jadi kayak merasa tersisihkan atau tersingkirkan gitu, dan rasa tertinggal dari orang lain maupun kalangan tertentu dalam bermasyarakat, akibat tidak dapat mengikuti perubahan. Dan itu tadi terjadi karena dia itu tidak bisa mengikuti sebuah perubahan, dan dia mempunyai kesulitan dalam menyesuaikan dirinya dengan perubahan itu sendiri.
Lalu yang kedua yaitu dislokasi. Ini biasanya terjadi karena adanya perubahan. Jadi dia itu kayak tergusur gitu. Jadi dia tidak punya tempat karena adanya pergusuran itu tadi. Contoh seperti kayak orang-orang pinggiran kota yang dia tidak punya tempat tinggal karena adanya urbanisasi. Lalu yang ketiga yaitu disorientasi, dimana itu adalah perasaan tidak mempunyai pegangan hidup akibat dari apa yang ada selama ini tidak dapat lagi dipertahankan karena terasa tidak cocok dan kehilangan identitas. Jadi dia tuh kayak kehilangan identitasnya sendiri. Lalu yang terakhir yaitu negativisme, yaitu dimana perasaan yang muncul yang mendorong ke arah pandangan yang serba negatif pada susunan yang ia pikirkan. Jadi dia tuh pikirannya negatif terus, yang itu akan memunculkan sikap-sikap tidak percaya diri, kayak juga sulit percaya dengan orang lain, sering curiga, sering muncul sikap-sikap bermusuhan dan sikap-sikap melawan dan sebagainya. Maka jika gejala-gejala yang diakibatkan perubahan mendadak itu tidak diantisipasi dengan baik, maka itu akan menjadi sebab bagi tumbuhnya gejala-gejala seperti radikalisme, fanatisme, sektarianisme, fundamentalisme, sekularisme, dan lain-lain yang serba negatif. Jadi kalau bisa itu gejala-gejala yang tadi sudah kita bahas itu bisa dicegah agar tidak muncul beberapa gejala-gejala yang baru seperti radikalisme dan kawan-kawan itu tadi. Melihat dari pemaparan tadi, mungkin ada 3 yang setidaknya akan diterapkan dalam kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Jadi yang pertama yaitu peningkatan kualitas pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam harus mampu memperbaiki kualitas manajemen pendidikannya, yaitu beralih dari sistem sentralisasi ke arah desentralisasi. Di samping itu, perlu juga diupayakan peningkatan kualitas belajar, mengajar, serta proses penyelenggaraan pendidikan. Jadi, di pendidikan Islam itu proses belajar dan mengajarnya itu kurang efektif daripada pendidikan formal lainnya. Dan itu yang menjadi poin yang harus kita kembangkan lagi agar pendidikan Islam itu bisa bersaing dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Lalu yang kedua yaitu relevansi pendidikan Islam dengan tuntutan masyarakat atau stakeholder. Dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan, upaya yang dapat ditempuh antara lain dengan pembekalan kepada para peserta didik untuk dapat menguasai ilmu dan teknologi dengan sebaik-baiknya dan didukung oleh mentalitas keagamaan yang tinggi. Jadi tidak hanya menguasai ilmu dan teknologi dengan baik, tapi mereka juga mendapat bekal ilmu-ilmu agama juga. Lalu yang ketiga yaitu pendidikan Islam harus mampu melahirkan profil religius. Namanya juga pendidikan Islam, maka dia harus bisa menghasilkan sebuah profil atau nilai-nilai religius. Untuk itu, tujuan pendidikan Islam juga mengacu pada tujuan manusia diciptakan. Dengan demikian,
Pendidikan Islam harus melahirkan insan-insan yang senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan hal tersebut, maka yang harus dibangun oleh pendidikan Islam yaitu tauhid, yaitu ketuhanan, ya, ilmu ketuhanan. Pendidikan Islam juga harus dapat mendidik dan mengajarkan kepada setiap peserta didiknya agar menjadi manusia yang religius. Jadi mungkin itu saja pemaparan materi dari tema kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dari saya, Cahya Maulidana Bina. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.